Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam berburu istri baru. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan dan Lindong yang pada saat ini menuju ke arah dua bahtera. Lalu begitu sampai mereka melihat beberapa kelompok yang pada saat ini bergegas untuk pergi. Melihat sosok yang dikenalinya, Lindong pun segera menyapa seorang wanita yang bernama Ding Yue. Lindong berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Mendengar suara sosok yang dikenalinya, Ding Yue pada akhirnya seketika menoleh menatap ke arah Lindong. Lalu sosoknya pun terkejut hingga pada akhirnya tanpa sadar bertanya mengapa Lindong berada di sini. Setelah melihat keberadaan Lindong, dirinya pun segera berlari ke arah Lindong dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lindong. Lindong segera terbatuk dan menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan perasaan malu. Lindong pun dengan lembut segera menyingkirkan Ding Yue. Lindong menggaruk kepalanya karena malu sebelum akhirnya kembali melihat sekeliling. Pada akhirnya Lindong mengalihkan topik pembicaraan ketika bertanya kepada Ding Yue apakah Nona Ding Yue menemui permasalahan. Ding Yue pun segera berkata bahwa dirinya berhasil menemukan keberadaan dari Unicorn Void. Namun sekarang tidak ada cukup orang dan tidak ada cara untuk menangkap makhluk tersebut. Mendengar hal tersebut, Lindong pun memegang dagunya sambil berpikir sejenak. Pada akhirnya Lindong berkata, bukankah Unicorn Void ini makhluk unik di lautan kehampaan? Kekuatan rata-rata mereka hanya sekitar bintang 2 dosian. Oleh karena itu dengan kekuatan Nona Ding Yue bukankah dirinya seharusnya bisa menangkap makhluk tersebut dengan mudah? Namun yang Lindong pada saat ini masih belum yakin mungkinkah Nona Ding Yue benar-benar menemukan binatang bertanduk putih tersebut. Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dengan bersemangat dan berkata bahwa Lindong benar-benar sangat pintar. Kali ini mereka sedang mencari Unicorn Void bertanduk putih yang sangat langka di kehampaan. Jika mereka bisa menangkapnya maka harta di dalamnya benar-benar akan bisa dijual setidaknya dengan harga 50 juta origin abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kekurangan pil origin abadi. Fearless Art membutuhkan pasokan dari pil origin abadi. Kultivasi Xiaoyan juga membutuhkan hal tersebut dan jutaan dari pil origin abadi ini benar-benar akan membuat Xiaoyan tenang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertarik untuk berburu Unicorn Void. Di sisi lain ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini sedikit tertarik, Lindong pun pada akhirnya mengambil kesempatan untuk menarik lengan dari Ding Yue. Lindong meminta Ding Yue untuk menceritakan situasi mendetailnya saat ini. Mungkin mereka bisa bekerja sama untuk menangkap Unicorn Void ini. Mendengar perkataan Lindong ini, Ding Yue pun seketika hanya tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya dirinya berkata bahwa Lindong pada saat ini sepertinya bercanda. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan apakah Lindong masih berpikir ingin menangkapnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini, Lindong tidak bergeming dan tatapannya serius. Melihat keseriusan dari Lindong ini pada akhirnya Ding Yue pada saat ini seketika terdiam. Dengan agak serius pada akhirnya dirinya lanjut menjelaskan bahwa Unicorn Void ini adalah binatang bertanduk putih. Kekuatannya sendiri sebanding dengan dosian bintang 4. Yang terkuat di antara mereka pada saat ini hanyalah seorang dosian bintang 2, bahkan jika mereka semua bergabung itu adalah hal yang tidak mungkin untuk menangkapnya. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini mereka harus melupakan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Lindong pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan. Lindong berkata bagaimana menurut saudara Xiaoyan mengenai monster yang setingkat dengan bintang 4 dosian. Xiaoyan telah mendengar di belakang Lindong mengenai pembicaraan di antara keduanya. Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak dan berkata bahwa mereka bisa mencobanya, tetapi meskipun begitu pada saat ini masih ada terlalu banyak permasalahan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Ding Yue pun menatap ke arah Xiaoyan dan tersenyum sopan. Setelah itu dirinya menarik Lindong dan bertanya siapakah saudara ini. Lindong pun segera menjelaskan bahwa ini adalah saudara yang Lindong temui di perjalanan ke kota Qianxing. Ding Yue mungkin bisa meremehkan Lindong, tetapi Ding Yue jangan meremehkan saudara Xiaoyan.
kemampuannya tidak seperti apa yang dinilai lihat di luar. Bahkan Lindong juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Xiao Yan untuk hidup dengan damai di sepanjang perjalanan ini. Pujian dari Lindong ini seketika membuat Xiao Yan sedikit malu dan menunjukkan senyum malu-malu. Sementara itu di belakang Ding Yue seorang pria berbaju zirah perlahan berjalan mendekati mereka. Matanya yang dipenuhi dengan perasaan tidak bersahabat segera menyapu Lindong dan Xiao Yan, begitu juga dengan yang lainnya. Pria itu perlahan berkata kepada Ding Yue, apakah ini adalah dua teman dari Nona Ding Yue? Ding Yue pun mengangguk sebelum akhirnya memperkenalkan bahwa ini adalah temannya bernama Lindong sementara yang satu bernama Xiao Yan. Mereka bilang mereka bisa membantu untuk menangkap Unicorn Void pada saat ini. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya pria tersebut juga segera memperkenalkan dirinya. Dirinya berkata bahwa dirinya adalah kepala ketiga dari tentara bayaran Chang Yue. Dirinya memiliki kekuatan di puncak Douxian Bintang 2. Dengan begitu selangkah lagi dirinya akan segera memasuki Douxian Bintang 3. Sementara itu kekuatan dari kedua teman Nona Ding Yue sepertinya hanya berada di Bintang 1 Douxian. Kelompok tentara bayaran mereka juga semuanya adalah Douxian Bintang 1. Tetapi di antara mereka tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan bisa menangkap Unicorn Void. Pada saat ini dirinya cukup penasaran bagaimana mereka bisa menangkap Unicorn Void ini. Setelah berbicara sosok pria yang bernama Guandong ini pun mendengus dan tersenyum. Wajahnya pada saat ini menunjukkan ledekan ketika menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan Lindong. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Ding Yue bahwa dirinya memang telah membuat kesalahan kali ini. Oleh karena itu dirinya akan memberi kompensasi kepada Nona Ding Yue yang sesuai. Sementara itu untuk teman-teman Nona Ding Yue pada saat ini lebih baik melupakan permasalahan ini. Setelah selesai berbicara dirinya pun segera melambaikan tangannya mengisyaratkan untuk kelompok Xiao Yan dan Lindong segera pergi. Bersamaan dengan Guandong yang pada saat ini berbalik, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah dirinya berada di puncak Douxian Bintang 2. Mendengar nada pertanyaan Xiao Yan yang seolah-olah meledek pada saat ini mata semua orang pun tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Ding Yue juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Guandong pada saat ini tidak marah dan sedikit tersenyum ketika menoleh dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Guandong pada saat ini segera berkata bahwa dirinya melihat saudara Xiao Yan ini adalah teman dari Nona Ding Yue. Oleh karena itu kali ini dirinya tidak akan berdebat dengannya. Dengan kekuatannya yang berada di Bintang 1 Douxian lebih baik dirinya pada saat ini jangan terlalu sombong. Bahkan pada saat ini dirinya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Guandong seperti itu. Menanggapi perkataan dari Guandong ini Xiao Yan pun segera berkata apakah Xiao Yan memenuhi syarat atau tidak. Hal tersebut tidak bisa dibicarakan dan harus dibuktikan. Setelah selesai berbicara mata dingin Xiao Yan pada saat ini benar-benar menatap tajam ke arah Guandong. Xiao Zhan juga pada saat ini berdiri di belakang Xiao Yan dengan lubang hidung yang push up. Jika Feng Feng pada saat ini tidak menahan Xiao Zhan mungkin dirinya benar-benar akan bergegas untuk maju. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong benar-benar tertawa terbahak-bahak. Dirinya berkata bahwa pada saat ini apakah Xiao Yan akan mengandalkan Douxian Bintang 1-nya untuk menantang Guandong. Pada saat ini dirinya benar-benar khawatir jika hal tersebut terjadi dirinya akan membunuh Xiao Yan dengan tanpa disengaja. Mendengar perkataan dari Guandong ini anak buahnya juga yang berada di belakangnya pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata karena dirinya memiliki kekuatan maka dirinya bisa menunjukkannya kepada Xiao Yan dan jangan terlalu banyak bacot. Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan aura Xiao Yan segera meledak. Niat membunuh pada saat ini memenuhi udara. Merasakan aura Xiao Yan ini Guandong juga pada saat ini sedikit terkejut. Bukan karena kekuatan Xiao Yan yang membuatnya terkejut. Akan tetapi niat membunuh yang terpancar dari Xiao Yan pada saat ini sedikit mengejutkan. Niat membunuh dari Xiao Yan benar-benar tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Pada akhirnya Guandong pun segera berkata bahwa itu adalah karakter yang kejam.
Namun meskipun begitu bocah ini benar-benar agak sembrono, hari ini dirinya akan mengajarinya bahwa ini adalah lautan ketiadaan. Tempat ini adalah tempat di mana bocah seperti Xiao Yan tidak bisa bertindak liar. Setelah selesai berbicara pada akhirnya aura Guandong pun seketika melonjak. Xiao Yun merasakan bahwa kekuatan puncak Douxian bintang 2-nya ini bukanlah sebuah lelucon. Pada akhirnya segera langkah kaki Xiao Yan pun menghantam tanah dengan keras. Seluruh geladak Batura pada saat ini bergetar sesaat. Segera setelah itu sosok Xiao Yan pun bergegas keluar dengan telapak tangan yang terkepal. Origin abadi yang kuat juga mengalir keluar dan dalam sekejap mata Xiao Yan sudah melesat ke arah Guandong. Pada saat ini kekuatan Xiao Yan tentu saja telah meningkat setelah Xiao Yan melakukan pelatihan di menara. Oleh karena itu kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan juga pada saat ini menjadi semakin kuat. Namun meskipun begitu pada saat ini Guandong mendengus dingin dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi meledek ketika menghadapi serangan Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya juga segera mengeluarkan telapak tangan untuk beradu dengan serangan Xiao Yan. Ledakan dahsyat pada saat ini bergemari bahtera dan fluktuasi energi yang kuat memukul mundur semua orang di sekitarnya. Melihat telapak tangan yang pada saat ini beradu, angin benar-benar menindas ke segala arah. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini pedang kuno api surgawi segera mengembun di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan langsung ke arah Guandong. Melihat serangan kedua yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini cibiran pun melintas di mata Guandong. Dirinya segera menghentakkan kakinya dan energi origin abadi yang melonjak segera menyapu seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya Guandong pun segera terbang dengan cepat ke arah Xiao Yan. Dirinya segera merobek 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan sebelum akhirnya langsung menuju ke arah Xiao Yan. Sosok Guandong benar-benar sangat cepat dan dirinya benar-benar segera sampai di hadapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada akhirnya menyusut ketika menatap Guandong yang pada saat ini melesatkan telapak tangan. Namun menghadapi serangan dari Guandong ini Xiao Yan tidak mengelak tetapi terus maju, ketika kedua sosok pada saat ini hendak berbenturan. Xiao Yan pada saat ini melesat ke belakang dengan disengaja. Xiao Yan segera mengeluarkan teratai api yang dengan cepat mengembun di atas telapak tangannya. Xiao Yan telah mempelajari kecepatan kondensasi ini melalui ruang pelatihan lantai kelima menara. Pada akhirnya ledakan dari teratai api pun meledak dalam sekejap dan kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Kecepatannya juga sangat cepat sehingga bahkan Guandong pada saat ini tidak bisa bereaksi. Dirinya juga terlempar mundur 2 langkah oleh kekuatan ledakan teratai api yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menstabilkan sosoknya dan memandang ke arah Guandong. Guandong juga tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah Xiao Yan. Matanya juga menunjukkan keterkejutan tetapi tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Dirinya tersenyum tipis dan lanjut berkata pantas saja dirinya benar-benar mengucapkan kata-kata liar. Ternyata dirinya memang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi meskipun begitu jika dirinya masih bersikeras ingin menangkap Unicorn Void, dengan skill seperti itu dirinya benar-benar hanya akan menemui kematian. Di tengah-tengah kedua belah pihak yang pada saat ini benar-benar mundur pada akhirnya Lindong segera melangkah maju. Lindong segera berkata kepada Guandong bahwa mereka telah datang sepanjang jalan ini. Saudara Xiao Yan pernah mengalahkan pemimpin dari geng iblis hiu yang bernama Zhen San. Sosok Zhen San ini adalah seorang Douxian bintang 3 dan saudara Xiao Yan tidak mengalahkannya sendirian. Saudara Xiao Yan menggunakan kekuatan yang diberikan oleh seluruh timnya bersama-sama. Mendengar perkataan dari Lindung ini wajah Guandong pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Guandong masih sedikit bersemangat setelah mendengar perkataan dari Lindong. Dirinya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya benar-benar telah mengalahkan Zhen San dari geng iblis hiu. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk mendengar pertanyaan yang diajukan Guandong. Namun Xiao Yan masih dengan sikap sopannya dan berkata bahwa itu hanyalah kebetulan. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki dendam terhadap perkataan dari Guandong sebelumnya.
Hal itu dikarenakan Xiao Yan menyadari bahwa sangat wajar bagi Guandong untuk bertindak seperti itu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong segera menangkupkan tinjunya kepada Xiao Yan. Perubahan mendadak Guandong ini seketika mengejutkan semua orang. Guandong berkata bahwa dirinya benar-benar telah berbicara kasar sebelumnya kepada adik laki-laki. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar meminta maaf. Dirinya pada saat ini hanya memikirkan anak buahnya yang berada di bawah. Oleh karena itu adik laki-laki jangan tersinggung. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tercengang. Keduanya baru saja bertindak bertentangan tetapi pada saat ini Guandong benar-benar seolah-olah menunjukkan kasih sayang dalam sekejap mata. Bahkan seorang dari tentara bayaran Chang Yue pada saat ini membuka mulutnya ternganga-nganga dengan ketidakpercayaan. Mereka tahu betul bahwa pemimpin ketiga ini sangat keras kepala. Dengan temperamen seperti itu sosoknya benar-benar meminta maaf kepada Xiao Yan ini. Di sisi lain Lin Dong juga terkejut dan menoleh serta bertanya kepada Ding Yue. Lin Dong bertanya apakah yang telah terjadi kepada Guandong. Mengapa dirinya pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti seseorang yang berbeda. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun menatap ke arah Lin Dong dan berkata bahwa saudara Guandong pernah bertemu dengan Zhen San dari geng Iblis Hiu. Tampaknya dirinya telah dikalahkan oleh Zhen San dan mungkin dirinya pada saat ini benar-benar senang mendengar bahwa teman Lin Dong mengalahkan Zhen San. Mendengar hal tersebut Lin Dong pun menganggukkan kepalanya dan bergumam ternyata seperti itu. Dalam pertempuran bersama melawan Zhen San, Lin Dong benar-benar sangat mengagumi saudara Xiao Yan. Dengan bantuan Dou Xian Bintang 1 dan seluruh timnya dirinya benar-benar berhasil menghancurkan Dou Xian Bintang 3. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun bertanya dengan tidak percaya apakah temannya begitu kuat. Lin Dong pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Xiao Yan. Lin Dong lanjut berkata tentu saja saudara Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan tersebut. Apakah Ding Yue sebelumnya tidak melihat bahwa Guandong benar-benar dipukul mundur oleh saudara Xiao Yan? Bukankah Ding Yue mengetahui jarak kekuatan di antara mereka? Bahkan jika Lin Dong dan Ding Yue bekerja sama mereka mungkin akan kalah melawan Guandong. Selagi itu Ding Yue juga harus memperhatikan bahwa saudara Xiao Yan masih bertempur dengan santai. Selain itu pada saat ini sepertinya kekuatan dari saudara Xiao Yan kembali menjadi lebih kuat. Lin Dong mengerutkan keningnya dan pada saat ini bisa merasakan sedikit fluktuasi aura di tubuh Xiao Yan. Dirinya samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah kembali meningkat. Lin Dong pada akhirnya tanpa sadar berkata jika dirinya benar-benar semakin penasaran berapa banyak kejutan yang bisa dibawa oleh Xiao Yan ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Guandong kembali berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa sangat sulit dipercaya saudara ini dapat mengalahkan Zhen San, namun dirinya pada saat ini masih ingin berterima kasih atas kejadian tersebut. Saat itu dirinya hampir dibantai oleh orang tersebut, sementara itu kejadian hari ini hanyalah salah paham dan dirinya memohon kepada adik laki-laki untuk tidak membawanya ke dalam hati. Selain itu untuk kesalahan menangkap Unicorn Void, pada saat ini mereka akan berterima kasih kepada saudara Xiao Yan karena berinisiatif untuk membantu. Dengan begitu maka mereka akan bisa mengambil rencana jangka panjang. Jika mereka bekerja sama mungkin akan ada kesempatan untuk menangkapnya dan bagaimana menurut saudara Xiao Yan? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Guandong sedikit takut kepada Xiao Yan. Namun Xiao Yan kembali teringat bahwa Xiao Yan juga pada saat ini membutuhkan pil origin abadi. Oleh karena itu Xiao Yan menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk bersaing dengan Guandong pada saat ini. Xiao Yan pun kembali menekan perasaannya dan pada saat ini kembali fokus kepada urusan bisnis. Xiao Yan segera berkata jika Xiao Yan bisa menangkap Unicorn Void berapa banyak yang bisa Xiao Yan dapatkan. Mendengar hal tersebut Guandong pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa saudara Xiao Yan harus mendiskusikan hal ini dengan Nona Ding Yue. Kelompok tentara bayaran Chang Yue mereka telah disewa oleh Nona Ding Yue dengan banyak uang.
Namun pada saat ini meskipun saudara Xiao Yan dapat mengalahkan Zhen San dan ingin menangkap Unicorn Void itu juga adalah hal yang sangat sulit dan mereka harus memiliki rencana yang terperinci. Jika mereka tidak menyusun rencana ini dengan baik maka mereka benar-benar tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Setelah selesai berbicara pada saat ini Ding Yue dan Lin Dong pun berjalan mendekat. Ding Yue pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata selama dirinya bisa menangkap Unicorn Void, Ding Yue hanya menginginkan jantung dari Unicorn dan sisanya akan menjadi milik Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis dan merasa bahwa Ding Yue ini bukanlah orang yang pelit. Di sisi lain Guandong juga pada saat ini tertawa setelah mendengar hal tersebut. Dirinya berkata bahwa hal yang paling berharga dari Unicorn Void adalah jantungnya, tetapi selain dari jantungnya, organ yang tersisa juga seharusnya bisa dijual seharga 20 juta pil origin abadi. Tampaknya pada saat ini Nona Ding Yue benar-benar murah hati. Mendengar 20 juta pil origin abadi Xiao Yan tentu saja pada saat ini sangat gembira, namun Xiao Yan bukanlah orang yang tamat. Mendapatkan 10 juta saja sudah cukup tetapi Xiao Yan secara alami akan lebih bahagia jika mendapatkan 20 juta. Pada akhirnya Xiao Yan pun langsung menyetujui hal tersebut dan berkata jika begitu permasalahannya mari mereka berbicara tentang tindakan spesifiknya. Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan menoleh ke arah Guandong. Dirinya lanjut berkata agar kakak Guandong pada saat ini segera menceritakan permasalahan ini. Guandong pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Unicorn Void ini tampaknya berada dalam tahap metamorfosis sekarang. Setelah transformasinya berhasil kekuatannya akan meningkat menjadi sebanding dengan Dosian bintang 5. Namun meskipun begitu pada saat ini juga adalah saat yang paling rentan, tetapi kekuatannya masih berada di puncaknya dan ini adalah satu-satunya waktu untuk memburu dan membunuhnya. Tetapi yang pada saat ini membuat Guandong benar-benar sangat kewalahan adalah bahwa Unicorn Void ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual yang dimilikinya ini sebanding dengan serangan kekuatan spiritual keadaan suci milik manusia. Meskipun kekuatan Guandong telah mencapai puncak Dosian bintang 2, tetapi kekuatan spiritualnya pada saat ini tidak bisa menahan serangan jiwa miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya, dan ternyata itulah yang membuat Guandong benar-benar kewalahan. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan ringan apakah dirinya memiliki kekuatan spiritual di keadaan suci. Bersamaan dengan pertanyaan Xiao Yan yang terjatuh kekuatan spiritual yang agung juga segera dilesatkan. Semua orang di sekitar terkecuali Xia Zhenghui pada saat ini merasakan jiwa mereka bergetar. Guandong juga tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Dirinya tanpa sadar bertanya apakah ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci. Guandong pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa bocah yang berada di hadapannya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Tidak banyak Dosian yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci karena kondisi kultivasi untuk kekuatan spiritual ini terlalu keras. Persyaratannya benar-benar lebih sulit jika dibandingkan dengan kultivasi untuk meningkatkan Doqi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menoleh ke arah Xia Zhenghui yang berada di belakangnya. Xiao Yan lanjut berkata kepada Xia Zhenghui biarkan mereka melihat kemampuannya. Xia Zhenghui pun tersenyum ringan dan pada saat ini kekuatan spiritualnya segera dilepaskan. Kekuatan spiritual Xia Zhenghui ini jauh lebih kuat dari milik Xiao Yan dan semua orang pada saat ini benar-benar kembali terkejut. Guandong juga pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata ternyata begitulah permasalahannya. Tidak heran bahkan Zhen San yang seorang Dosian bintang 3 jatuh ke tangan mereka. Ada dua kekuatan spiritual keadaan suci yang memang sulit untuk dihadapi. Jika begitu permasalahannya maka mereka akan dapat bertindak dan pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Guandong pada saat ini menunjukkan kegembiraan dan pada saat ini dirinya segera berbalik dan hendak pergi. Melihat Guandong yang pada saat ini hendak melompat Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan dengan polosnya bertanya apakah mereka semua bisa bertarung di lautan ketiadaan.
Xiao Yan pernah ke lautan ketiadaan sebelumnya dan Xiao Yan tidak bisa menggunakan Douqi sama sekali. Begitu Xiao Yan melepaskan Douqi-nya maka itu akan benar-benar ditelan oleh lautan ketiadaan. Xiao Yan hanya bisa bertarung di sekeliling bahtera di mana ada pelindung energi untuk melapisi kekuatan pelahap. Sementara itu Guandong pada saat ini kembali berbalik dan sedikit terkejut mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan bahkan tidak memiliki sumber kekosongan. Xiao Yan pun merenung sejenak ketika mendengar nama aneh yang baru saja diungkapkan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera menggelengkan kepalanya di hadapan semua orang. Melihat hal tersebut Guandong pada akhirnya segera berkata sepertinya Xiao Yan baru saja keluar dari langit dan memasuki ketiadaan. Sumber kehampaan ini bisa memadukan energi Douqi oleh karena itu maka Xiao Yan akan bisa bertarung di lautan ketiadaan. Sumber ketiadaan ini tidak istimewa dan jika Xiao Yan memiliki satu hal itu dapat digunakan berkali-kali. Harganya sekitar 200 pil origin abadi dan dirinya sudah menyiapkannya di sini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya bisa menjualnya kepada saudara Xiao Yan. Setelah selesai berbicara pada saat ini sebuah bola ungu hitam muncul di telapak tangan Guandong. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Guandong Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum canggung. Pil origin abadi di tangan Xiao Yan hingga saat ini benar-benar tidak cukup untuk membelinya. Xiao Yan pada akhirnya dengan malu-malu bertanya apakah satu pil dihargai dengan 200 pil origin abadi. Selain itu bisakah Xiao Yan pada saat ini memilikinya dengan kredit terlebih dahulu? Atau bagaimana jika Xiao Yan membayarnya kembali kepada Guandong setelah mereka menangkap Unicorn Void? Mendengar hal tersebut Guandong pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dirinya berkata tentu saja hal itu bisa dilakukan. Dirinya memiliki 10 buah di sini dan apakah ini cukup untuk saudara Xiao Yan? Xiao Yan pun melihat ke belakang timnya dan pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa 10 benda ini sudah cukup. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah kelompok Lindong dan bertanya apakah kelompok Lindong pada saat ini memiliki sumber kekosongan. Lindong pun mengangguk sambil tersenyum. Bersamaan dengan hal tersebut sumber kekosongan juga pada saat ini segera muncul di tangan kelompok Lindong. Xiao Yan pada saat ini tersenyum malu setelah menyadari bahwa hanya sekelompok Xiao Yan yang tidak memiliki sumber kekosongan. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Guandong dan berkata bahwa 10 sumber void atau sumber kekosongan ini sudah cukup. Satunya adalah 200.000 oleh karena itu total yang harus dibayarkan oleh Xiao Yan adalah 2 juta. Sejujurnya Xiao Yan tidak memiliki 2 juta origin abadi dan bagaimana jika mereka menunggu sampai permasalahan ini selesai? Setelah menangkap Unicorn Void akan segera membayar Guandong berikut dengan bunganya. Menanggapi hal tersebut Guandong pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum dan segera memberikan sumber void ini kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera membagikan sumber void ini kepada semua timnya dan bertanya kepada Guandong apakah dirinya memiliki rencana khusus. Guandong pun segera menjelaskan bahwa rencana mereka pada saat ini sangat sederhana. Mereka membutuhkan beberapa orang yang kuat untuk memancingnya keluar. Tanduk tunggal di kepalanya adalah metode serangan utamanya tetapi itu juga merupakan poin kuncinya. Setelah dirinya melepaskan gelombang kosong atau void maka akan ada periode waktu lemah. Inilah celah yang mereka tunggu dan ini adalah waktu yang terbaik untuk menyerang. Guandong akan bertanggung jawab atas serangan utama. Sementara itu Xiao Yan dan rekannya yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci dapat menyerang bersama. Dengan seperti ini maka mereka benar-benar akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah timnya. Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada timnya apakah ada di antara mereka yang memiliki tubuh kuat untuk menahan pukulan. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat kekuatan serangan dari Unicorn Void ini. Xiao Yan khawatir bagaimana cara untuk menahan serangan Unicorn Void. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini menjadi bersemangat dan berdiri. Long Yi dan Long Xietian juga pada saat ini mengajukan dirinya masing-masing. Melihat hal ini Guandong pada akhirnya sedikit terkejut.
dirinya pada akhirnya berkata bahwa yang satu adalah Dou di bintang 8 sementara yang dua lainnya adalah Dou di bintang 9. Meskipun Unicorn Void ini sangat lemah pada saat ini tetapi dirinya masih memiliki kekuatan puncak Dou Xian bintang 3. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan yakin dengan kemampuan pertahanan dari timnya. Bahkan pada saat ini Xiao Yan khawatir tidak akan ada seorang pun di sini yang lebih tahan terhadap daya pikul daripada mereka bertiga. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Lin Yan juga segera maju. Dirinya berkata bahwa dirinya juga pada saat ini akan ikut bersama dengan tim Xiao Yan. Melihat hal tersebut pada saat ini Guandong benar-benar terkejut bukan kepalang. Namun pada saat ini bukan waktunya baginya untuk mengikuti keterkejutannya karena mereka memiliki waktu yang singkat. Pada akhirnya Guandong pun segera berkata jika mereka bersikeras akan hal ini, maka pada saat ini dirinya tidak akan keberatan, dirinya hanya bisa mendoakan mereka semua agar berhasil dan tidak terjadi kecelakaan. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Guandong segera melambaikan tangannya dan mengajak semua timnya untuk bergegas. Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengikuti Guandong ke tepi bahtera dan semua orang pada saat ini melesat. Guandong adalah orang yang pertama yang pada saat ini melesat turun ke bawah kehampaan. Begitu masuk ke kehampaan pada akhirnya sosok Guandong segera kembali timbul dan pada saat ini ada cahaya ungu hitam yang melapisi tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut tim Guandong juga pada akhirnya segera turun sambil menggenggam sumber kekosongan. Setelah mengetahui cara penggunaannya pada saat ini kelompok Xiao Yan pun mengikuti pergerakan dari tim Guandong. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan sudah memasuki ruang kehampaan dan pada saat yang bersamaan, cahaya ungu hitam benar-benar melapisi tubuh semua orang. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan sepertinya kehampaan benar-benar telah diisolasi dan Xiao Yan bisa menggunakan Douqi. Di sisi lain setelah melihat semua orang pada saat ini bersiap Guandong pada akhirnya memimpin semua orang untuk segera pergi ke pegunungan Tubrut.